Satu itu sampai, jadi kan ada dhamma, ada alif, ada waw, ada nun. 4 kan? 4 ini yang kita akan ambil. Sekarang waw. Setelah dhammah waw, kata beliau, wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Masya Allah. Fi jam'il mudhakkaris salim wa fil asma'il khamsati. Wahya abuk wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ini sangat mudah. Dan sekali lagi kami ulangi, ini berdasarkan penelitian. Jadi pernyataan ini pernyataan yang sangat pendek sekali, tapi berguna dalam membaca kitab Gundul nanti. Dan untuk menentukan ini kata rofa, nasab atau jer. Beliau berkata wa ammal wawu, dan adapun wawu. Fatakunu, maka dia menjadi alamatan lirraf'i, tanda untuk rofa. Artinya kalau ada kata di rofa akan beralamatkan waw fi maudi'aini, pada 2 tempat. Jadi hanya ada 2 tempat. Kata yang alamat rofanya waw, tidak ada tempat ketiga. Hanya ada 2 tempat saja. Di mana itu? Yang pertama, fi jam'il mudhakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ada kata, dikatakan kata itu adalah jamak mudzakkar salim, maka kalau dia dirofa pasti waw tandanya. Kalau dia dirofa pasti waw tandanya. Sebentar kita akan kenal apa itu jamak mudzakkar salim di catatan. Yang jelas kenal dulu tempat pertama pada jamak mudzakkar salim. Tempat kedua wafil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5. Kalau ada asma'ul khamsah yang kita akan kenal sebentar, dia dirofa, maka pasti tandanya waw. Pasti tandanya waw. Wahya asma'ul khamsah itu belum langsung kasih. Beda kalau yang lain belum tidak kasih contohnya. Kalau asma'ul khamsah langsung belum kasihkan contohnya. Kenapa? Karena terbatas 5. Sedikit. Dia adalah abuka, yaitu abu. Ka-nya tidak masuk. Ka itu hanya untuk mempermudah dihafal. Kan nanti ka bisa diganti dengan bakar menjadi Abu Bakar. Bisa diganti menjadi Zaid, Abu Zaid. Ini kaf dikasih masuk supaya sejajar semuanya, setara semuanya. Mudah bagi pemula untuk hafal. Tapi yang asmaul khamsahnya itu kata pertama. Abu, ka, itu nanti bisa diganti. Ham, aku, ka, sama, aku. Hamu, fu, du, malin, du, itu. Malin nanti bisa diganti dengan ilm. Du ilmin. Bisa diganti dengan khuluk. Du khulukin. Du-nya yang asmaul khamsahnya. Kita lihat dulu di catatan. Inilah 2 tempat. Yang kalau dia pakai waw, langsung antum bilang marfu. 2 tempat ini. Kalau dia pakai waw, langsung katakan, oh marfu. Itu kalau antum baca kitab Gundul. Quran, hadits kan sudah tertulis. Tapi kalau antum bercakap, antum mau gunakan asmaul khamsah dalam percakapan antum. Antum mau gunakan jamak mudzakkar salim dalam percakapan antum. Kemudian antum gunakan dalam keadaan dia marfu, pakaikan waw. Salah kalau antum pakai selain waw. Salah antum pakaikan kalau selain waw. Sebagai gambar besar dulu, 2 ini yang diropa dengan waw ini, kita lihat dulu yang pertama ya. Kita pakaikan yang pertama ini jamak mudzakkar ya salim. Jamak mudzakkar salim ini dia hal pokok yang membuat kita tunjuk dia adalah jamak mudzakkar salim dengan melihat tambahan pada mufradnya.
Jamak mudzakkar salim ini dia diambil dari isim mufrad. Dia diambil dari isim mufrad. Dengan ditambahkan nanti waw dan nun atau ya dan nun. Wawnya itu pasti sukun, ya-nya sukun juga pasti. Nunnya diharokati dengan fathah kalau jamak mudzakkar salim. Apakah dia ya ataupun waw. Nunnya selalu fathah. Kalau ada isim mufrad kemudian ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun, berubah namanya. Dari isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh, kita misalnya contohkan seorang bernama Zaid. Kapan saya katakan Zaiduna? Ingat sebelum waw dhammah. Karena waw cocok dengan dhammah. Zaiduna ini berubah. Dari tadi namanya isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Atau saya katakan pakaikan ya dan nun. Ya. Zaidina. Sebelum ya di kasroh. Sebelum ya di kasroh. Jadi Zaidun. Kalau diubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi Zaiduna, Zaidina. Jadi dia bisa tambah ya dan nun, bisa tambah waw dan nun. Iya. Adapun maknanya menunjukkan lebih dari dua. Itu kan gampang kalau makna. Namanya jamak. Jamak itu pasti dua ke atas. Dua atau lebih. Kan dibilang jamak. Dibilang jamak. Iya. Ini jamak mudzakkar salim. Pengenalan dasarnya. Cara membuatnya itu tadi langsung. Tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh. Nunnya fathah. Nah, sekarang pembahasan kita di sini. Ini kan dia bisa dua. Bisa waw dan nun atau ya dan nun. Dia akan menggunakan waw dan nun di akhirnya. Kalau nanti kedudukannya dia di rofa. Kalau dia di rofa. Antum paham ini? Misal, ini ada kata Zaidun, Zaidin. Ada penyakit rofa, ja'a. Penyakit rofa. Langsung antum bilang, ja'a Zaiduna. Salah besar kalau antum bilang, ja'a Zaidina. Karena ini penyakit rofa. Artinya kalau kata jamak mudzakkar salim terletak setelah ja'a, maka yang dipilih adalah yang punya alamat rofa. Apa alamat rofanya jamak mudzakkar salim? Hah? Apa alamat rofanya jamak mudzakkar salim? Waw. Jadi antum dari dua ini pilih yang pakai waw. Dipahami ini? Paham ini? Misal antum dapat kata muslimuna, muslimina. Masukkan ja'a. Ja'a muslimuna. Tadi kan bisa dua. Tapi dengan adanya penyakit rofa, pilihannya cuma satu. Yaitu ketika dia di rofa, tandanya apa? Pakai apa? Waw. Demikian pula nanti kata lain. Banyak sekali kata. Antum misalnya dapat kata. Satu contoh lagi baru kita pindah ke Asmaul Khamsah. Iya. Kita misalnya dapat kata misalnya sobiruna. Sobirina. Masukkan ja'a. Apa? Yang dipilih yang pakai waw. Karena sekarang dia dalam keadaan apa? Di rofa. Kapan pakai ya? Nanti. Ada nanti tempatnya. Dipahamkan? Ah, yang kedua adalah al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Ini yang disebut al-asma'u namanya isim-isim. Isim-isim. Al-khamsah artinya 5. Iya, isim-isim yang 5. Artinya cuma di 5. Isim yang 5 ini adalah kata abu, aku, hamu, fu, du. Ini namanya isim yang 5. 5 isim. 5 ini huruf terakhirnya tidak harus waw. Dari 5 ini bisa diganti-ganti itu huruf terakhirnya. Bisa waw, bisa alif, bisa ya. Paham kan? Dan kalau dia pakai waw maka huruf sebelumnya dhammah. Kalau dia pakai alif huruf sebelumnya fathah.
kalau dia pakai ya huruf sebelumnya kasroh. Anda paham kan? Artinya gini. Abu. Kalau saya pakaikan alif jadi aba. Kalau saya pakaikan ya menjadi abi. Dia bisa 3 bacaan. Jadi 5 kali 3. Jadi semuanya ini jadinya nanti berapa? 15. Semuanya sebenarnya. Karena bacaannya bisa diganti. Tapi karena dasarnya 5 cuma dibilang 5. Karena itu berdasarkan kedudukan i'rab nanti. Dipahami ini? Jadi bisa dia abu, aba, abi. Bisa. Itu pada dasarnya. Aku, kalau pakai alif, apa jadinya? Aku, kalau pakai alif, apa? Apa? Kalau pakai ya? Hamu, kalau pakai ya? Pakai ya. Kita tidak berurut. Konsentrasi. Hamu, pakai ya? Apa? Pakai waw? Hah? Pakai alif? Fu, pakaikan alif? Apa? Pakaikan waw? Ada suara beda. Pakaikan waw? Pakaikan ya? Du, pakaikan ya? Pakaikan alif? Pakaikan waw? Itu dia, bisa 3. Tapi dia akan menggunakan waw di pembahasan kita sekarang. Kalau dia berkedudukan rofa. Dipahami nih? Kalau ini asmaul khamsah, dia di rofa. Maka alamat rofanya waw. Jadi kalau misalnya ya, saya masukkan ja'a di kata abu. Kan bisa 3. Bisa abu, aba, abi. Masuk ja'a, ja'a, abu. Tidak boleh lagi 3 pilihan. Kenapa? Karena ini di rofa. Alamat rofanya apa tadi? Alamat rofanya apa? Wow. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini mudah sekali. Jadi antum kenali dulu dia, baru sekarang tandanya. Paham ya? Kita baca catatan untuk jamak mudzakkar salim. Catatan nomor 35. Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki. Lawan dari yang kemarin. Kemarin kan jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Kalau ini jamak untuk laki-laki. Yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki. Dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contoh, muslimun menjadi muslimina, muslimuna. Kafirun menjadi kafiruna, kafirina. Sobirun menjadi sobiruna, sobirina. Cara membuatnya. Ini juga perlu antum perhatikan sebagai pemula butuh cara membuat. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim tidak ada di kamus. Jamak mudzakkar salim tidak ada di kamus. Yang hanya ada di kamus isim mufrad. Artinya kalau antum mau kenal atau mau membuat nanti mengungkapkan sesuatu dengan jamak mudzakkar salim, harus antum tahu cara buatnya. Kalau tidak bisa. Cara membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Sebelum waw diharokati dhammah. Sebelum ya diharokati kasroh. Dan nunnya diharokati fathah. Ingat rincian itu perlu. Kan itu harokat langsung satu-satu dikasih tahu seperti itu. Seperti kata muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Demikian pula seterusnya. Sekarang yang menjadi pembahasan kita. Contoh kalimat dalam keadaan rofa. Ja'a muslimuna. Maka kata muslimuna dirofa dengan tanda waw. Karena dia jamak mudzakkar salim. Anda paham ini? Muslimuna dirofa dengan tanda waw karena dia jamak mudzakkar salim. Jelas? Ini satu contoh. Yang lainnya antum kiaskan. Yang penting antum pahami kalau dia dirofa tandanya apa? Waw. Paham ini?
Siapa yang belum paham untuk pembahasan kita sekarang ini? Tidak ada. Lanjut. Catatan 36 untuk Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah itu huruf akhirnya bisa waw, alif, dan ya. Paham dulu pernyataan awal? Karena itu pengenalan dasar namanya. Jangan sampai nanti antum kira hanya waw saja dipakai. Itu Asmaul Khamsah. Huruf akhirnya bisa waw, bisa alif, dan apa? Ya. Jika sebelum waw harokatnya di dhammah, sebelum alif harokatnya di fathah, sebelum ya di kasroh. Adapun kapan menggunakan waw, ya, maka jawabannya ketika di rofa. Kan bisa tiga tuh, bisa waw, bisa alif, bisa ya. Kalau antum bertanya, kapan menggunakan waw? Apa jawabannya? Ketika di rofa, ini sekarang tempatnya. Yang belum nyatakan tadi, wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudi'ain. Adapun waw maka dia menjadi tanda untuk rofa pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salim wal asma'il khamsah. Kan dua tempat. Jawaban sekarang, seperti contoh. Lihat contoh panjang itu. Ja'a abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Langsung contoh, langsung panjang begitu. Itu semua di rofa. Semua kata tersebut, contoh yang panjang itu langsung diatofkan seluruhnya. Di rofa dengan tanda waw. Karena semuanya adalah asmaul khamsah. Dan akan menggunakan alif atau ya, nanti kita akan mengetahuinya pada pembahasan tanda nasab dan jer insya Allah. Ini baru tanda apa? Rofa. Paham kan? Dipahami ini? Selesai. Pendek sekali. Poin berikutnya. Wa ammal alifu. Adapun alif. Kan ada 4 kan? Semoga hari ini bisa selesai. Semuanya yang ini. Dan bisa insya Allah. Karena mudah. Wa ammal alifu dan adapun alif. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka akan menjadi alamat untuk rofa'. Fi tatniyatil asma'i khosoh. Khusus pada isim musanna. Alif akan menjadi tanda rofa. Khusus, artinya tidak ada yang lain. Kalau antum lihat kata pakai alif di selain isim musanna, maka itu bukan alamat rofanya. Paham kan? Bukan alamat apa? Rofanya. Karena yang beralamatkan rofa alif adalah siapa? Hanya isim musanna. Satu tempat, ini paling mudah dihafal. Nanti kan asmaul khamsah bisa pakai alif. Dipaham? Kan tadi bisa pakai alif, bisa pakai waw, bisa pakai apa? Iya, tapi kalau asmaul khamsah pakai alif bukan di rofa. Bukan di rofa. Karena yang pakai alif kalau di rofa hanya siapa? Isim musanna. Apa itu isim musanna? Nah, ini isim musanna. Berikutnya isim musanna. Ini kan jam mudzakkar salim asmaul khamsah. Sekarang al-ismu al-musanna. Ya. Al-ismu al-musanna. Isim musanna. Isim musanna itu isim yang menunjukkan isim. Al-musanna 2. Berarti isim yang menunjukkan atas apa? 2. Dia gampang sekali cara membedakannya. Ada tandanya. Dia dari isim mufrad. Sama dengan jama mudzakkar salim. Isim musanna juga itu dari isim apa? Mufrad. Kalau mau jadi isim musanna sama dengan jama mudzakkar salim. Dengan 2 hal. Bisa tambah alif dan nun atau ya dan nun. Alif tentunya pasti sukun karena alif tidak akan pernah berharokat. Ya-nya sukun. Nunnya dia kasroh. Itu bedanya dengan jam mudzakkar salim. Kalau jam mudzakkar salim nunnya apa? Nunnya apa? Fathah. Kalau isim musanna nunnya kasroh. Itu tidak akan pernah berubah. Nunnya di kasroh. Itu bedanya. Iya, perbedaan pertama itu. Perbedaan kedua yang ini. Jama mudzakkar salim sebelum ya diapain? Cara membuatnya dari kasroh. Kan di sini sebelum ya dia di kasroh. Kalau isim musanna sebelum ya-nya di fathah.
Enggak di kasroh. Dia di fathah. Tentunya sebelum alif pasti fathah. Karena alif cocok dengan apa? Hah? Cocok dengan fathah. Saya contohkan misalnya. Antum dapat kata rojul. Ini isim mufrad. Rojul. Iya. Isim mufrad. Seorang laki-laki. Kalau saya mau buat dia menjadi dua orang, maka saya bisa tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Atau ya dan nun. Bisa. Kalau saya tambah alif dan nun, nunnya kan kasroh. Iya. Rojul. Sebelum alif berarti huruf lam. Fathah. Rojulani. Paham gak ini? Rojulani. Langsung. Bisa juga saya tambahkan ya dan nun. Nunnya kasroh. Ya-nya sukun. Sebelum ya juga fathah. Berarti rojulun misalnya sini rojulun. Langsung ubah menjadi fathah. Menjadi rojulaini. Rojulaini. Paham cara buatnya? Paham ini? Coba. Waladun. Tambahkan alif dan nun. Ya dan nun. Satu lagi yang bersama. Antum dapat kata farosun. Farosun. Tambahkan alif dan nun. Atau ya dan nun. Coba saudara. Ya dan nun. Mantap. Firman. Bisa? Coba. Zaidun. Alif dan nun. Ya dan nun. Ingat. Kalau Zaidina banyak Zaid. Ini kita mau dua. Sebelum ya diapain? Di dom? Salah. Masa di domah? Tidak ada tadi cerita di domah. Sebelum ya di kasro. Salah. Sisa satu. Kan harokat cuma 3. Domah, kasro, fathah. Sebelum ya di fathah. Kenapa bisa domah sama kasro? Saudara, coba. Bisa contoh ini? Contoh. Bakrun. Alif dan nun. Bakrun. Tulis. Ditulis. Tulis. Iya. Antum lihat ini. Bakrun. Pakai ro. Bukan bakwan. Ini dia ingat bakwan. Bakrun. Ro. Bukan waw. Tambahkan alif dan nun. Kenapa? Nawa. Ro. Coba bilang. Ro. Bakrun. Coba. Bakrun. Hah? Ulang. Nah, tambahkan alif dan nun. Kenapa jadi bakwan? Itu masalahnya. Dari mana itu? Wow. Saya sebut ro. Tapi saya dengar wow. Coba. Bakroa. Tuh. Coba kata lain lah. Siapa tahu ini susah. Kata lain ini, kata lain. Kata lain. Baik, kata lain. Iya. Anasun. Coba sebut dulu. Anasun. Pakaikan alif dan nun. Oh, berarti memang dia ada tambahan banyak. Berarti dia ada tambahan waw lagi. Itu kaidah dari mana? Antum orang mana? Orang mana antum? Dari Sulawesi Tenggara. Di mana itu? Buton. Berarti itu kaidah, catat itu tambahan dari buton. Jangan tambah huruf apapun. Hanya tambahkan saja alif dan nun. Jangan tambah yang lain. Coba. Anasun menjadi
Lihat saya buat. Anasun menjadi anasani. Tambah ya, anasaini. Paham ini? Coba sebut dulu. Anasun menjadi alif dan nun. Ya dan nun. Mantap. Tapi itu saya sudah sebut tadi. Sekarang kata lain antum. Bakrun. Kembali ke bakrun. Alif dan nun. Sebelum alif ini karena salah hafal tadi. Sebelum alif kan dia bilang di dhamma. Sebelum alif diapain? Fathah. Sebelum ya? Enggak, salah. Cara buatnya ini tadi. Sebelum alif fathah, sebelum ya fathah. Dipahami ini? Artinya itu yang di dhamma, akhir isim mufrad fathah. Paham ini? Coba. Bakrun, alif dan nun. Alhamdulillah. Bakroni, ya dan nun. Mantap. Satu lagi. Untuk meyakinkan. Iya. Coba itu kan bakar. Siapa tahu antum bisa kalau perempuan. Maryam. Kita tulis Maryam. Kan dia ini isim mutanna. Bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Maryam. Sekarang seorang Maryam. Dua Maryam. Tambahkan ayat dan nun. Mantap. Maryamaini. Alif dan nun. Maryamani. Mantap saudara. Nah, sekarang kapan pakai alif, kapan pakai ya? Ketika di rofa pakai alif. Paham ini sekarang? Ini yang kita mau itu tadi, itu hanya pengenalan. Sebelum kita membacanya. Jadi kalau misalnya ini tadi rojulani, rojulaini. Masuk ja'a. Ja'a rojulani. Tidak boleh rojulaini. Karena alamat rofanya apa? Alamat rofanya apa? Alif. Dipahami ini? Bukan nun. Bukan nun. Karena nun ini nanti bisa hilang dalam kosakata. Di dalam bahasa Arab. Ketika tersusun. Paham kan? Alamatnya adalah alif. Alamatnya adalah apa? Alif. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ini? Coba saya bilang tadi. Anasani, anasaini. Masukkan ja'a. 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 Bakroni, bakroini. Ja'a. Hah? Itu dia. Alamat ropanya. Satu tempat saja. Satu tempat yang diropa dengan alif. Yaitu isim musanna. Tidak ada tempat lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi. Kita selesaikan. Oh belum baca catatannya. Catatan nomor 37. Mudah insya Allah. Kalau antum paham di papan. Isim musanna. Catatan nomor 37. Isim musanna adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau wanita. Bisa. Iya. Dua perempuan atau dua laki-laki. Dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contoh rojulun menjadi rojulani, rojulaini. Waladun menjadi waladani, waladaini. Mirsamun menjadi mirsamani, mirsamaini. Cara membuat isim musanna. Ini antum dimanjakan di catatan kakinya itu. Karena itu tidak ada di matan jurumiyah. Semua ini, padahal semua ini harus antum tahu. Kalau tidak, susah. Antum akan kesusahan kalau tidak tahu ini. Karena ini ilmu yang dasar. Cara membuat isim musanna. Dengan ditambahkan alif dan nun. Ya, atau ya dan nun. Atau ya dan nun. Itu ditambahannya. Sebelum alif dan ya diharokati fathah. Dan nunnya diharokati kasroh. Iya. Seperti kata rojulun menjadi rojulani, rojulaini.
Paham kan? Demikian seterusnya. Tinggal antum buat, ini hanya sekedar contoh. Adapun contoh kalimat ketika dirofa, ja'a rojulani. Itu pembahasan kita sekarang. Ja'a rojulani. Di atas itu hanya pendahuluan. Ini contohnya dalam keadaan rofa. Maka kata rojulani dirofa dengan tanda alif karena dia isim musanna. Dirofa dengan tanda alif karena dia isim apa? Musanna. Selesai. Kemudian yang terakhir kita ambil itu. Alhamdulillah. Supaya selesai. Wa amman nunu. Adapun nun. Ini tempat keempat. Dari alamat rofa. Alamat rofa itu dhammah, waw, alif, nun. Adapun nun. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka akan menjadi tanda untuk rofa. Fil fi'ilil mudhari. Pada fi'il mudhari. Padahal sudah ada rofa juga sebelumnya kan. Untuk fi'il mudhari juga. Alamatnya dhammah. Ini yang bagaimana? Beliau bilang. Idza tasala bihi dhamiru tatniyatin. Au dhamiru jam'in. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabah. Iya. Kan antum sudah ketahui sebelumnya. Fi'il mudhari itu akan dirofa dengan tanda dhammah. Akan dirofa dengan tanda dhammah kan. Kalau kosong dari berapa perkara? 5 perkara. Itu nun, taukid, terus nun, niswah. Ya, nun, niswah. Kemudian apa? Alif itnain itu, alif dan nun. Atau waw jamaah itu, waw dan nun. Atau apa? Ya mu'annatsatil mukhatabah yaitu ya dan nun. Paham kan? Kalau ini sudah lewat. Ini sudah habis pembahasannya. Karena hukumnya mabni. Ini kan yang bisa berubah. Kalau tidak ada 5 ini kan di dhammah. Sekarang ada alamatnya dengan nun. Kapan antum sudah bisa bayangkan? Ini kan enggak. Berarti yang ini, yang ada nunnya. Kapan fi'il mudhari? Ditambahkan alif dan nun, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Maka tanda rofanya nun. Dipahami nih? Kan fi'il mudhari. Kalau kosong dari 5 ini, tandanya apa? Tandanya apa? Dhammah. Kalau kosong dari 5 ini, tandanya dhammah. Kalau ada nun taukid, ada nun niswah, mabni. Sudah kita bahas, tetap tidak pernah berubah. Berarti sisa yang ini sekarang. Kalau ada waw, ya, alif. Di belakangnya ada nun, maka tanda i'rabnya itu nun. Kalau dirofa. Kalau ada fi'il mudhari misalnya yaktubu. Yaktubu. Disambungkan dengan alif. Menjadi yaktubani. Disambungkan dengan waw dan nun. Menjadi yaktubuna. Disambungkan dengan ya dan nun. Menjadi yaktubina. Paham gak ini? Kalau antum dapat fi'il mudhari seperti ini. Disambungkan dengan alif dan nun. Atau waw dan nun. Atau ya dan nun. Maka nun ini tanda rofanya. Itulah bedanya tadi dengan isim. Kalau isim musanna alamatnya bukan nun. Tapi sebelum nun. Kalau fi'il alamatnya nun. Bukan sebelum nun. Itu untuk membedakan langsung. Sudah paham perbedaannya? Kalau isim alamatnya itu kalau ada dia tambahan waw dan nun. Ya dan nun. Alif dan nun. Alamatnya bukan nun. Tapi sebelum nun. Tapi kalau fi'il alamatnya nun. Paham? Dipahami nih? Dipahami nih? Jelas? Artinya ini sangat mudah sekali. Kalau antum dapat fi'il di dalam kalimat Arab. Dia ada nunnya, rofa. Dah, misalnya antum dapat ayat. Kalla saya'lamuna. Saya'lamun. Ya'lamun adalah fi'il, kan ada sin. Ya'lamuna, ada nunnya. Berarti dia apa? Di apa dia ini? Di rofa, langsung. Karena kalau ada nunnya, pasti di rofa. Pasti di rofa. Bagaimana kalau hilang? Nanti.
Artinya ini cuma punya satu tempat juga. Hanya ada pada fiil yang bersambung dengan waw dan nun, alif dan nun, ya dan nun. Kalau ada fiil dia pakai alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun, maka alamat rofanya apa? Alamat rofanya apa? Nun. Alamat rofanya nun. Dipahami ini? Firman, alamat rofanya? Nun. Mereka sebut nanti subutun nun. Adanya nun. Alamat rofanya adalah apa? Adanya nun. Lihat. Kita baca catatan di bawah. Catatan nomor berapa? Nomor 38. Yaitu pada af'alul khomsa. Kan anak sudah kasih tahu antum tahu fi'il mudhari ada berapa? 3 kan? Ada sohi akhir, ada mutal akhir, ini sudah. Sohi akhir dan mutal akhir alamat rofanya dengan domma. Sisa 1. Sisa af'alul khomsa. Af'alul khomsa lah itu yang pakai nun. Paham? Kalau ada fi'il dipakaikan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Itu nama fi'ilnya af'alul khomsa. Sudah genap, sudah selesai sekarang pembahasan fi'il. Kan dia cuma 3 ini. Fi'il madi kan mabni. Fi'il amar kan mabni. Sisa fi'il mudhari. Mudhari ada 3. Ada sohi akhir, dhammah. Ada mutal akhir, dhammah. Sisa af'alul khomsa. Af'alul khomsa ini. Kan ana sudah bilang sama antum sebelumnya. Kalau ada fi'il sohi akhir, tambahkan alif dan nun. Sohi akhir, waw dan nun. Sohi akhir, ya dan nun. Namanya berubah menjadi af'alul khomsa. Sekarang dirofaknya dengan tanda apa? Paham kan? Lihat. Yaitu pada af'alul khomsa. Dan af'alul khomsa adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itnain. Yang menunjukkan atas 2. Atau waw jamaah yang menunjukkan atas banyak laki-laki. Atau ya mu'annatsatil mukhatabah yang menunjukkan wanita yang diajak bicara. Contoh, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ana contohkan bentuk itu kalau dia disambungkan dengan alif dan nun awalnya bisa ya, bisa ta. Kalau disambungkan dengan waw dan nun awalnya bisa ya, bisa ta. Kalau disambungkan dengan ya awalnya cuma ta. Itulah dibilang 5. Karena gini, ini kan alif dan nun dia bisa 2. Bisa ya di awal, bisa ta di awal. Berarti kan 2. Kalau disambungkan dengan waw dan nun awalnya bisa ta, bisa ya. Berarti 2 juga. Kalau disambungkan dengan ya dan nun awalnya hanya bisa ta. Berarti 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 2. Semuanya berapa? 5. Paham kan? Ini 5 bentuk. 5 bentuk. Jelas ya? Jelas ya? Itu dia dikatakan. Contoh. Yaktubani. Taktubani. Yaktubuna. Taktubuna. Taktubina. Dan anak sudah jelaskan maknanya, terjemahannya di situ. Lihat pernyataan terakhir di bawah. Maka contoh-contoh tersebut dirofa dengan contoh-contoh tersebut dirofa. Dan tanda rofanya adalah apa? Dengan tetapnya nun. Kalau hilang nunnya nanti maka ada hal lain. Itu tanda untuk keadaan lain. Jelas kan? Selesai alhamdulillah tanda rofa dan alamatnya serta tempatnya. Ketika kita keluar dengan kesimpulan rofa itu memiliki 4 tanda. Dhammah, alif, dhammah, waw, alif, nun. Paham ini? Dhammah berapa tempatnya? 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Paham kan? Alif tempatnya hanya berapa? Alif. Jangan diurut, nanti terbiasa hafalannya diurut. Itu tidak bagus kalau diurut. Kalau alif 1, isim mutsanna. Kalau waw
Berapa tempat? 2. Apa itu? Jama' mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nun. 1. Af'alul khamsah. Dipahami ini? Selesai. Alhamdulillah antum sudah mengetahui kebanyakan kata dalam bahasa Arab. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab di rofa. Dan tanda rofa itu yang antum pelajari dalam beberapa hari ini. Insya Allah hari Senin kita akan masuk di alamat nasab. Di alamat nasab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?